Bapak yang sangat baik seharusnya menyakiti dan sungguh melukai kehidupan yang rusak gambarannya tentang Allah. Dan saat ini sungguh Tuhan, Engkau mengasihi anakmu dan memulihkan keadaannya untuk bisa kembali kepada Allah di dalam nama Yesus. Mungkin yang belum kenal nama saya, perkenalan dulu, nama saya Albert Timothy. Kalau yang mau ngikutin saya bisa lihat Instagram saya, bukan promosi, cuma kasih tahu. Ya, dengar baik-baik, bukan promosi, cuma kasih tahu. Yang sahabat Albert. Jadi kalau mau yang jadi sahabat saya boleh klik saya punya Instagram, sahabat Albert. Gereja saya di GPI 1H. Tapi saya besar tumbuh dulunya di Australia, di Body of Christ Mission Center, di BOC. Dan saya sekolah youth pastor, tapi tidak mengambil title saya sebagai pastor, saya di Hillsong. Ya mungkin ada beberapa di sini teman-teman yang sudah tahu saya, apalagi ada beberapa yang dulu pernah ikut dari belakang, saya pernah tahu dari dulu. Dulu kita pernah loncat-loncat, joget-joget, ya. Kayak proses. Saya harusnya melihat kamu hari ini harus berbeda. Saya harusnya melihat kamu hari ini kamu sudah melayani Tuhan, bukan lagi jadi peserta. Saya mau di tempat ini, saya orangnya ngomong apa adanya ya. Kalau panggil saya, undang saya khotbah, saya orangnya demen mengkritik dan saya juga senang dikritik. Tapi yang mengkritik itu harus yang membangun. Bila kiri kanannya membangun. Ya, karena sesi saya ini sesinya hati Bapak. Kalau Bapak yang baik itu bukan Bapak yang cuma selalu bilang, kamu anak yang cakep, anak yang baik. Tapi Bapak yang baik itu adalah Bapak yang mendidik anaknya, menegur anaknya, tapi mengasihi anak. Amin. Saya dilahirkan dari kecil, tidak punya papa. Mama dan papa saya cerai. Saat umur saya 1,5 tahun. Adik saya, saya umur 2 tahun, adik saya 1 tahun. Kakak saya 5 tahun. Tapi hari ini kalau saya bisa khotbah, saya bisa pergi kemana-mana, khotbah saya di Indonesia mungkin sudah saya pilih. Kalau bicara luar negeri, ya saya ke Israel 3 kali dan saya puji Tuhan sekali. Saya jadi peserta, 2 kali saya jadi Abu Dhabi bicara jadi hamba Tuhan melayani berangkat ke selatan. Dan saya juga sudah pergi sampai ke Singapura berbicara khotbah tentang pria sejati. Nah, saya punya istri dan punya 3 anak hari ini. Ya, istri saya namanya Irma Sari Woybot, kami dari Nado. Ya, dan kami diberikan 3 orang anak yang cantik dan yang ganteng-ganteng kayak bapak. Ya, anak saya yang pertama itu umur 16. Kelas 3 SMA dan tahun depan itu akan masuk kuliah. Namanya Beatrice Samantha. Yang kedua, kami kerjasama dengan istri saya menciptakan goal dengan baik dan kami dikaruniakan anak cowok pria. Namanya Breven Ezekiel Timothy Surya Kusuma. Panjang ya. Breven artinya pria yang berani. Ezekiel Raja. Jadi setiap nama itu pasti ada arti. Anak saya yang kedua ini memang agak gaduh seperti bapaknya. Bapaknya nakal dulu. Jadi kalau di sini mohon maaf ya kalau saya bicara di sini waria mau pakai bahasa Bina, Ucok, Tikalara, Endang Estorina, itu juga ngerti sih. Ya, jadi jengok-jengok pakai
peres-peres, gitu kan? Karena Eka juga bergaulnya dulunya ya biasa, orang baci-baci salon, keles ya. Tapi hari ini saya mau bilang begini, ini yang harus kita berubah. Anak saya pria Breven Ezekiel, saya didik dengan keras, tapi saya juga ngasih dia. Ganteng, tinggi, hobinya mau jadi pembalap. Motor gua udah sempat hancur sama dia. Jatuh dari motor udah bosan. Tapi ya puji Tuhan, dia sekarang punya hobi basket, punya hobi futsal, ya. Nanti bisa dilihat di sana. Anak saya kedua ini kelas 3 SMP, tahun depan masuk SMA. Umur udah 12 tahun. Yang ketiga, kami sempat beri cukup lama sama istri, sempat jaga, tapi nggak tahu akhirnya kita ketiga kalau bicara bola kita gol dapat dari injury time. Ya, kita dapat anak ketiga. Anak ketiga saya itu umurnya sekarang baru sekitar 8 tahun. Namanya Felicia Christabel Lofi Surya Kusuma namanya. Felicia adalah seorang anak yang benar-benar dan yang cantik. Christabel miliknya Kristus. Ilofi artinya nama saya Timothy. Istri saya namanya Timothy Ilofi. Ya kalau Surya Kusuma Mama itu nama malu. Itu sekedar perkenalan saya, ya, nama anak saya, dan saya sudah bertobat dari tahun 97 dan masuk sampai sekarang. Tapi hidup saya juga punya sebuah ombak, ada sebuah jenjang kayak bicara jantung, ada naik turun. Saya kalau hari ini kalau dipanggil pendeta, saya nggak mau dipanggil pendeta. Ini mohon maaf. Kalau saya bilang jangan panggil saya pendeta, panggil saya pendeta kalau nggak begini. Kenapa? Karena buat saya hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau kita jadi anak Tuhan hari ini cuma biasa-biasa saja, kita akan menjadi orang yang biasa-biasa. Dengar baik-baik, saya berkata dalam Tuhan. Saya mau bilang begini. Kita selalu bilang Allah kita dahsyat, Bapak kita luar biasa. Kalau kita bicara Bapak kita luar biasa, Allah kita dahsyat, kita mesti percaya kita adalah anak yang dahsyat. Halo? Kok diam? Halo? Halo? Jadi saya mau bilang malam hari ini, ketika kita ada di tempat ini, perjalanan kita dari Jakarta ada di Puncak. Bukan saja, kita ada di rumah. Jangan ketemu lagi kita di tempat ini, kita jadi peserta. Kecuali konsepnya yang berbeda, kayaknya berbeda. Saya berharap dari Mabode itu banyak waria-waria yang berubah dan bisa membawa teman-temannya. Dari yang hidupnya di jalanan, hidupnya cuma ngamen, hidupnya cuma hancur-hancur, tapi ketika Anda ikut Tuhan ada berbeda. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa? Pak, tapi saya udah dioperasi, Pak. Pak, saya udah begini, Pak. Jangan pernah merasa takut. Tuhan terima kita apa adanya, Pak. Tuhan terima kekurangan kita, yang penting kita mau berubah. Saya pernah nakal, saya pernah madu, saya pernah ribut, saya pernah narkoba. Semua pergaulan saya alami. Tapi saya bisa berubah. Kenapa? Karena Tuhan. Saya pernah punya mimpi pengen duduk dengan para pejabat. Hari ini saya duduk dengan para pejabat. Saya pengen punya mimpi pengen jadi orang hebat. Saya percaya saya bisa jadi orang hebat kalau saya melekat kepada Tuhan. Amin. Coba, kemarin saya punya sesi kami hari ini hari malam. Bisa? Jadi buat saya malam ini semuanya berawal dari sesi ini. Ini saya anggap start. Jangan lihat kemana-mana. Kalau ada kertas dicatat itu. Karena hari ini Anda dapat gratis, tapi untuk ikut Tuhan ada harga yang. Terima keselamatan kosmetik, tapi follow Yesus harus ada yang harus kita.
kita harus bayar juga. Pikul salib. Jangan bilang, oh kita terima Yesus semuanya enak. Jangan bilang, saya ikut Yesus sampai hari ini saya banyak pergumulan. Belum selesai saya. Apalagi dari background saya, dari papa saya yang nyakitin saya. Nyakitin mama saya, ninggalin mama saya dari umur saya 2 tahun. Saya nggak pernah bisa ngomong Yesus itu Bapak. Sebelum saya kenal pribadi. Lanjut. Ini saya biasanya kalau di GBI, saya isi HMC. Ya, jadi di lingkungan kalau di sejati saya isi sesi. Apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan hati Bapak? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih uang. Apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan hati Bapak? Ayo, nanti saya ambil duit di mobil, saya kasih uang 50.000. Ayo, serius saya nggak bohong. Saya kasih uang ada bonus. Tapi kalau nggak tahu nggak tahu. Ya, sebetulnya kalau teman-teman lihat, apa sih yang dimaksud dengan pemulihan hati Bapak? Pemulihan pandangan Allah Bapa yang selama ini salah menjadi pandangan kita kepada Allah yang benar. Contoh, kalau kamu, apa? Misalnya dia adalah bapak saya, tapi bapak saya punya background seperti ini, kira-kira saya mau ngakui bapak? Gak pernah punya perhatian, gak pernah punya care sama saya, gak pernah punya rasa sayang untuk merangkul seperti ini. Gak pernah blessing saya, berdoa buat saya ketika saya sekolah. Ketika saya bertobat, saya punya pandangan hati berbeda dalam hidup saya. Mana mungkin sih ada orang bapak yang setia, ada bapak yang baik, bapak gua aja di dunia seperti itu modelnya. Amit-amit cinta. Mereka nggak kuat cinta. Lihatnya aja begini kayak gemblong. Bagaimana Eka mau panggil dia bapak? Ember? Tapi waktu saya bertobat, saya bisa melihat pola pikir pandang yang benar tentang bapak. Tujuan pemulihan hati Bapak membawa kita kepada pemahaman atas sifat Bapak yang benar. Bapak yang benar itu menuntun anak. Bapak yang benar itu selalu mengajari. Ketika salah dikasih tahu guys. Nah ini nggak benar. Ketika dia bagus, dia juara, dikasih reward, dikasih itu pemandangan yang benar. Tapi ketika dia salah, Bapak juga harus berani mengajar dia, memberikan punishment, pendisiplinan bukan hukuman, disiplin. Nah ini Bapak yang benar. Kita makin mengenal Allah Bapak dan mengetahui rencana Tuhan yang indah setiap anak-anak. Supaya kita buka ayat Hosea 4 ayat 6. Ini bagaimana umatku binasa karena tidak pernah mengenal Allah. Kenapa sih kita tidak pernah mengenal Allah? Karena tidak pernah ada yang mengajari kita. Makanya kalau kita hari ini mau berubah, tadinya kita bergaul dengan hal yang sama, dengan cara hidup yang sama, kita harus berbeda, harus keluar dari tempat itu, masuk ke tempat yang berbeda. Amin. Dulu hidup saya kotor, tapi ketika saya kenal Tuhan, hidup saya harus berbeda. Umur saya sudah mendekati kepala 5. Tapi puji Tuhan, umur berapa? 57. Dia 57 tampangnya seperti ini, dia pegangan. Mantap! Gagal. Mana dong? Tunjukkan Anda pria. Amin. Karena mesti bergaul dengan pria. Kalau Anda mau kebiasaan Anda jadi waria, Anda bergaul sama waria jadi waria besok. Anda nggak jadi tukang maling, Anda nggak copet, tapi kalau Anda bergaul sama copet, Anda akan jadi copet. Halo? Berubah. Harus pria yang masih tahu. Amin.
saya seterap dia di depan. Ya, saya mau bilang begini nih. Ini begini, kan? Ini asal muasalnya Tuhan menciptakan manusia. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu serupa dengan gambar Dia. Kalau di Kejadian 1 ayat 26. Oke, Tuhan ciptakan kita serupa dengan gambar Dia. Coba buka pangkal kita. Coba kamu baju. Ini sudah terus. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian itu di depan. Nah, belajar buka Alkitab. Nah, Kejadian paling depan. Gak apa-apa. Nah, ini mesti ada nanti fasilitator, mesti ajarin cara buka Alkitab. Fasilitator tidak jangan jauh-jauh. Ya. Nah, dengar baik-baik. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Saudara, waktu Tuhan mau ciptakan kita, itu Tuhan mikir. Mau ciptain si gemblong. Oh, saya mau ciptakan roda. Tuhan tuh berpikir. Mau ciptain hidungnya. Coba buka dulu maskernya. Cocok kayaknya. Buka maskernya. Nah, diciptakan matanya yang lucu, hidungnya yang gede, hidung hoki, bibirnya yang imut, benar? Badannya yang montok, bogai. Ya? Tuhan tuh mikir gitu. Tuhan waktu ciptakan kita itu unik. Makanya muka kita selalu berbeda. Karena Tuhan tadi ciptakan kita berbeda tapi satu. Ciptaannya. Makanya Tuhan bilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini bukan dari saya. Coba, Roma 8 ayat 14. Nanti kita balik lagi. Roma 8 ayat 14, ini cuma tambahan. Roma 8 ayat 14. Praise the Lord. Berjalan. Coba baca yang kencang. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kamu hari ini anak. Bukan anak yang di luar jalan yang pakai kita tepok. Bukan. Oke? Kamu pria. Dan kamu harus ke depan, harus punya pasangan. Kamu ke depan harus berubah cara pola pikir kamu. Karena punya Bapa yang selalu menyayangi. Siapa? Tuhan Yesus. Mungkin bapakmu di dunia yang kemarin memberikan kamu sesuatu yang tidak benar. Engkau kecewa, mungkin bapakmu pukul mamamu, bapakmu mungkin hajar mamamu. Sehingga kau kepahitan, kau cari orang yang bisa akhirnya menyayangi dirimu. Kita tidak tahu. Asal muasalnya kita bisa berubah hidup kita karena punya kebencian, punya kepahitan. Saya pernah alami itu, saya pernah punya kebencian sama papa saya. Mama saya, katanya saya dengar mama saya dipukul, mama saya diambil. Papa saya selingkuh, saya benci sama mama saya. Anak cowok satu-satunya, saya punya kakak perempuan, saya punya anak. Keluarga saya semua ambil perempuan. Saya sampai bisa lihat nih, laki atau perempuan saya bisa tahu. Kenapa saya diberikan sebuah sense seperti itu? Saya juga dulu ambil aja, saya jatuh seperti itu. Saya dulu model majalah Aneka. Saya model majalah Gadis. Saya duduk dengan Himawan, Iwan, Atari. Saya kenal mereka dengan saya. Hampir ya, dengan bahasa kasar, mohon maaf, saya anggap ini semua teman-teman udah paham. Hampir kita mau disodok. Hanya perkara cuma masalah. Inilah baik saya mau bilang. Saya katakan. Makanya iblis mengubah gambar Bapa yang sangat baik. Iblis itu mengubah gambar Bapa yang baik. Saya membenci waktu itu yang namanya, aduh itu Tuhan, saya setiap hari Minggu, saya datang ke gereja itu nggak pernah ke gereja, saya datang cuma Natal.
Saya saudara dari SD, SMP, SMA, saya sekolah di Katolik. Saya putra apa loh, temenin pastor loh. Tapi saya belum pernah punya rasa bersyukur. Saya hampir punya cita-cita pengen jadi pastor, nggak mau nikah, tapi cuma onani. Saya mesti ngomong apa ya? Karena kebencian itu, iblis merusak gambar diri saya untuk mengenal Bapa yang sebenarnya di surga yang begitu baik. Saya waktu mau bicara pengampunan Bapa waktu saya bertobat di Australia, saya itu sampai muntah, saudara. 7 kontainer saya muntah darah. Waktu untuk bicara saya dibilang begini, ampuni Bapak, saya nggak bisa ngampuni. Itu saya masih ingat banget yang doain saya itu dari alasan. Tanya kode. Dia bilang, Timothy, ampuni Bapak. Berkati nama. Kenapa? Gambar hati Bapak saya, gambar video mati saya di dalam masalah. Makanya agak iblis berusaha. Sebetulnya kalau kita kembali flashback, ini adalah ciptaan Tuhan. Saya adalah ciptaan Tuhan. Saya bukan sasaran iblis yang utama adalah keluarga. Kenapa saya bilang keluarga? Silahkan dulu aja. Kesian banget. Keluarga adalah manifestasi gambaran Bapa, Anak dan Roh Kudus. Melalui kita belajar mengenal Allah. Kenapa sih saya bilang keluarga? Saya minta kamu satu. Yang cewek baju itu satu. Mana? Oh Andika. Oh gue nggak ngerti. Maaf. Saya sangat fasilitator. Satu. Rambutku yang benar kenapa? Maju kamu. Saya minta ibu. Saya dengar orang yang memberikan ilustrasi. Ini saya anggap kita. Ini ibu, ini bapak. Melalui kita belajar mengenal Allah. Kalau kita keluarga yang sudah bertobat, kita harus mengajar anak-anak kita. Coba tolong perhatikan baik-baik. Misalnya bapak apa? Alis, kalau kamu? Namamu yang pakai Anita. Hah? Sumaru ini. Saya mau bilang begini, kalau ini keluarga kita belajar. Misalnya ada ibu, ada bapak. Ini contoh semua. Saya kasih ilustrasi sebentar. Ini ada ibu, ada bapak. Melalui keluarga, kita belajar mengenal Allah. Caranya bagaimana? Kalau kita adalah keluarga yang udah berdoa, udah berubah, doakan anak. Supaya anak kita bisa mengenal Allah. Yang ketiga, gambar di Allah Bapa dimanifestasikan dulu melalui ayah ini. Nah kalau kita gambar diri ayah, gambar diri kita seorang pria berubah, jadi ngondek. Sorry serius. Mau jadi apa? Apakah Anda nggak pengen punya anak? Apa Anda nggak pengen punya keturunan? Mungkin kamu pernah kecewa dengan seseorang. Mungkin kamu pernah dizolimi dengan seseorang sehingga kamu akhirnya jadi virus ini gampang sekali menular. Saya punya teman-teman badannya keren, fitness. Saya dulu binaraga. Badan fitness keren. Tapi kelakuan yang jadi sakit. Kenapa? Pergaulan. Dan di rumah juga tidak ada seorang bapak yang memberikan contoh yang baik. Bapak di dunia menggambarkan sesuatu yang tidak baik sehingga pola pikir orang dunia dengan pola pikir anak-anak surgawi berbeda. Makanya saya mau bilang, melalui ayah kita belajar. Puji Tuhan hari ini, setiap saya pergi, setiap saat saya sekolah, saya berdoa. Saya berdoa. Saya selalu bilang, sini kamu berdoa, saya doakan. Kenapa? Karena saya berdoa. Dulu waktu saya belum buta, saya tidak pernah berdoa. Iblis sangat benci dengan keluarga dan berusaha untuk merusak keluarga. Saya mau bilang begini. Saya iblis, ini keluarga yang ini. Keluarga yang tadinya harmonis, coba dibikin hancur. Ketika di keluarga hancur, anak nonton, bapaknya marah, teriak. Anak nonton. Saya anak kepahitan.
Papa gua nggak sayang sama mama gua nggak sayang sama bapak gua sering. Gua nggak punya rasa kasih sayang, gua nyaman ternyata ada orang yang bisa memberikan kita rasa kasih sayang, memberikan kita nyaman dan akhirnya kita mau dekat sama dia. Ini yang terjadi. Iblis merusak hari itu. Saya ngalamin hal seperti itu. Tapi puji Tuhan, saya dulu rambut saya gondrong seperti itu dan saya pakai anti. Tombak saya masih 3 di sini 1 di sini 1. Biasa. Kenapa? Iblis sangat benci dengan keluarga dan berusaha merusak keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu harus harmonis, keluarga itu harus senang. Makanya harus kita bangun dengan doa. Amin. Mungkin saya khotbah, saya nggak mau bicara saya khotbah, saya mau ngajar, saya mau bilang malam hari ini kita harus berubah. Orang cuma datang khotbah, cuma ngarepin pengurapan, cuma dapat pengen lawatan dari Tuhan. Kalau kita mau menangkap satu belajar, kita akan dilawat Tuhan. Kita bisa diubahkan Tuhan. Yang penting mau nggak kita berubah. Yang penting kita bilang Tuhan ini hidup, saya mau berubah. Iblis sangat benci dengan keluarga dan berusaha keluarga. Jika keluarga benar, maka kita akan mengenal Allah secara benar. Kalau saya seorang ayah, ini anak saya, ini anak saya ajak mereka setiap hari berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong keluarga saya tuh. Saya percaya ada sesuatu yang besar. Anak-anak saya akan berbeda. Mereka akan mengenal Bapa. Saya menyayangi dia bagaimana saya mengasihi dia sebagai anak saya. Saya juga akan mengasihi dia bagaimana saya menyayangi sebagai anak saya. Tangkap sampai sini. Jika keluarga benar, maka kita akan mengenal Allah secara benar. Strategi iblis adalah merusak pola dan gambar kita tentang Allah sebagai Bapa. Melalui apa? Sifat, kelakuan yang kita sampaikan. Ayah di dunia ini tidak mungkin biasa kita dulu bukan Bapak yang benar. Saya Bapak yang gila, tukang mabuk, tukang minum, tukang ribut, perempuan. Karena merasa diri saya dulu keren, punya uang. Apalagi yang saya nggak bisa beli. Saya aja kata kemarin mobil saya nggak jelek-jelek banget. Bukan saya merasa sombong. Tapi sombong dikit pun boleh lah ya. Karena kita diberkati tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Kenapa enggak gitu? Kita ini harus bangga kalau kita hidup kita bisa berubah. Tapi kalau kita tidak pernah berubah, hidup kita ketemu 1 tahun lagi, hidup lu masih begitu-begitu aja. 2 tahun lagi kamu hidup lu masih begitu-begitu aja, mau jadi apa? Nggak ada buahnya. Orang hidup kenal Tuhan, orang ikut Tuhan, orang sudah mengenal Bapa di surga, harus ada buahnya. Makanya kalian harus berdoa. Bapa yang benar-benar menangis untuk orang-orang. Nanti saya dulu, jangan dulu, Ibu, terima kasih. Tepuk tangan buat mereka. Saya singkat aja ya, gambar yang rusak ditujukan kepada Iblis melalui Bapa jasmani. Tadi saya sudah sampaikan, Allah yang kejam, sikap orang tua kejam, Allah yang tidak berotoritas, sikap orang tua yang tidak bertanggung jawab, artinya cuek. Bapak seringkali cuek. Nah, Pak, aku mau minta duit. Ya, ntar aja deh. Pak, aku mau begini. Ntar aja. Bahkan kalau misalnya dari keluarga yang broken home, saya mau minta apa? Mama jadi bapak, bapak jadi mama. Saya alami itu. 2 tahun saya dididik oleh mama saya kerja cari duit. Saya pulang tinggal sama oma saya. Saya tinggal lagi sama tante saya kadang-kadang dipukulin. Nggak ada. Saya belajar bagaimana saya mengenal Bapak yang benar. Saya nggak pernah dapat yang namanya tuh hati Bapak. Ketika pulang, apa kabar kamu nak? Dipeluk, disayang, saya nggak ada. Nggak pernah ngerasa itu dipeluk, disayang, nggak ada. Sedih kalau gitu. Saya nggak bisa paham. Saya harapan itu. Waktu saya kecil saya kerindukan hati Bapak. Pulang gak ada ke rumah, nah Bapak jadi gendong saya. Dipeluk. Ada yang nasihatin saya, ada yang pukul saya ketika saya salah. Bisa bilang, kenapa hari ini saya datang kemari, saya ini untuk melayani teman-teman di Waliani. Mohon maaf saya psikolog. Saya datang dengan kebun, saya ikut kapal. Teman saya datang mobil sama saya masuk boy dulu. Saya ikut saudara. Kalau tadi saya udah mahal sendiri berangkat dari Jakarta. Cuma saya.
Tapi saya pengen lihat yang pria di sini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Di sini kepercayaan Allah tidak dapat dipercaya. Gambar yang dirusak oleh iblis. Seorang anak biasanya yang paling bangga dan percaya kepada ayah, namun sikap orang tua ingkar janji mengecewakan. Ini saya alami, saudara. Saya nggak punya bapak. Saya kadang-kadang pengen. Kadang-kadang ketika saya punya anak hari ini, saya pengen alami, pengen nyenengin anak saya. Jadi besok kita ke Bandung dong. Jadi besok saya ke Bali dong. Bapaknya mikir. Kayak anak saya ini bentar lagi mau kuliah. Saya pagi mimpi, saya lagi berdoa supaya anak saya bisa sekolah di Australia. Tapi anak saya bilang, dia mau sekolah di Bali. Mau kuliah di Bali, belum kosnya, belum dia punya kendaraan. Ini mikir anak saya, saudara. Tidak gampang. Sedangkan tanggung jawab saya begitu banyak. Saya cuma ingetin anak saya hari ini berdoa. Minta sama Tuhan. Tapi kalau dulu, saya nggak pernah dapat ini, saudara. Saya nggak pernah alami ini. Akhirnya apa manifest anak-anak menjadi ragu, sulit percaya. Benar nggak ya firman Tuhan itu? Benar, ya amin. Benar nggak ya firman Tuhan ini begini begitu. Tapi saya puji Tuhan, saya punya anak yang kecil di nomor 3. Setiap pagi saya doain, waktu di kandungan mamanya saya doain. Ketika setiap kali saya peluk dia, saya pegang dia. Saya rasanya pengen berdoa sama dia. Ketika saya pergi kerja, saya bilang, nak, pasangin tapis jadi kos kaki. Dia pasangin saya. Saya ngeliat anak saya yang cewek yang gede, saya bilang, Dewi, kalau kamu sapuin rumah, yang rapiin rumah, saya senang. Tapi saya ngajar, tapi saya juga melakukan. Saya jangan cuma ngajar, tapi saya nggak melakukan. Itu sama juga tong kosong berbunyinya. Jakoni yang ngajar, yang ngelakoni. Saya cuci piring, saya cuci kamar mandi, saya cuci kolor anak-anak saya. Saya berikan itu contoh kepada anak saya. Kenapa? Makanya di sini gambaran yang benar harusnya Allah tidak pernah ingkar janji. Dia berkuasa menepati janji-janji. 2 Timotius 2 ayat 3. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Coba kamu udah buka, baca. 2 Timotius 2 ayat 3. Saya sampai jam berapa malam itu? Sampai jam berapa malam ini? Sampai jam berapa saya? Sampai jam berapa? Bentar lagi dong. Kamu habisnya ada sesi lagi? Oh iya. Saya minta 15 menit aja ya. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Bukan itu tadi. 2 Timotius 2 ayat 13. Haleluya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal diri. Amin. Amin. Lanjut cepat. Ayo kita mulai berapa sekali lanjut. Nah, penghargaan. Seringkali gambar yang rusak oleh iblis. Allah yang tidak menghargai. Anak membutuhkan pujian, penghargaan. Tadi saya bilang, kadang-kadang kita perlu dipuji ketika kita lapor, kita bagus, kita pulang. Dedi, saya punya nilai bagus. Atau Dedi, saya menang bola. Kita seringkali pengen dihargai. Tapi iblis di sini mengubah hal itu. Tapi di sini anak merasa menjadi hari ini, akhirnya dia merasa minder. Ketika dia minder, gua nggak ada yang peduli apa gua akan bilang gua ada teman-teman gua nih di sini yang agak sedikit, ya miring ke kiri, miring ke kanan, bisa terima gua. Gua nggak masuk nih di sini. Akhirnya gua nyaman di situ. Tadinya gua nggak pernah jadi kondek, lama-lama gua bisa jadi kondek. Karena kenapa? Ini yang dilakukan karena bapak tidak pernah memberikan waktunya. Dia pengen cari waktu, pengen cari tempat, orang tuanya, mamanya, bapaknya sibuk. Dan dia mau kemana-mana, dia merasa minder, merasa nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia masuk ke tempat yang seperti itu, makanya di sini ada gambar yang benar. Allah yang baik adalah Allah yang sangat menghargai. Ya saya,
saya mau bilang malam ini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi, maka aku memberi manusia sebagai ganti, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Saudara, malam ini coba kita berpikir, mau sampai kapan hidup kita seperti ini? Mau sampai kapan hidup kita di jalanan? Mau sampai kapan hidup kita jadi orang yang dalam hal-hal seperti ini terus? Kita pengen dong kali-kali kita menikmati hal yang indah bersama Bapak. Kita pengen dong sekali-sekali kita menikmati, kita bisa jalan-jalan. Kalau kita berubah, saya mau bilang ketika kita berubah, kita mau datang di hadapan Tuhan bertobat. Tuhan akan. Amin. Ada Bapak, ada orang yang punya hati yang luar biasa itu sama Bapak. Saya mau kita lanjut. Coba. Nah, ini bicara komunikasi, saudara. Seringkali kita miskomunikasi. Kadang-kadang kita hampir nggak pernah komunikasi. Ini yang selalu jadi gambaran Bapak yang selalu membuat kita dengan anak kita jauh. Kalau ada pentingnya baru anak berani ngomong sama kita. Itu mengubah itu semuanya, saudara. Saya juga dulu begitu dengan anak-anak saya pukul anak saya nggak pernah ngomong sama anak saya nggak pernah ngajak komunikasi anak-anak saya nggak pernah. Apalagi anak saya yang gede dulu waktu masih kecil, umur 3 tahun 4 tahun saya pukul masih tahapan. Ini benci sekali. Tapi ketika saya berubah, saya duduk dengan ini. Hal yang selalu mendengar doa. Jadi kalau kita sudah punya gambaran yang benar, kita akan selalu mendengar doa. Allah Bapa di surga selalu mendengar doa. Saya minta lanjut. Nah, akibat pandangan salah, tidak mengenal Allah secara benar, tidak dapat mempercayai diri kepada Allah, tidak dapat mengasihi, tidak bisa intim sama Tuhan, tidak dapat melayani pekerjaan Tuhan dengan benar, hidup jadi tidak normal, menyukai termasuk jenis usia yang lebih jauh, lebih tua, hidup menjadi tidak maksimal, bahkan cenderung menuju kepada kebinasaan. Saya mau bilang, saudara, begini, boleh nggak ada antara teman-teman kita mesti ngomong, saya mau minta gitu, berani nggak sih Anda ngomong bagaimana dulu kita? Nanti ketika Anda ada bicara mentor, perform, terbuka. Kalau Anda mau pulih harus Anda belajar terbuka. Saya pakai anting kok, bobang saya masih ada 4. Saya pakai anting kok di sini. Rambut saya dulu panjang kok segini. Saya disangka orang saya perempuan, pewong mungkin, bukan neko. Saya sampai dulu zaman dulu di Starbucks, saya dikeluar orang. Misalnya saya perempuan. Dan saya melihat teman saya, sahabat saya, anak motor dulu. Sekarang dia pindah ke Amerika. Dia operasi semua. Sampai pindah suaranya dia. Kenapa? Karena dia nggak kenal Tuhan. Tidak ada orang yang mentor ini ketika saya ketemu dia. Sudah berubah semua dia ujung rambut 1 bulan. Saya bilang, saya menangis ketika saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, atas waktu kita kuliah di SMA, saya cabut setelah saya SMA, saya cabut ke Australia, dia cabut ke Amerika. Saya benar-benar bingung. Wah, gila. Berubah total. Rambut yang panjang, operasi suntik, padu darah, pita suara. Saya sedih. Dulunya kita naik motor, cowok banget, laki banget. Tapi dia perkanan dulu ribut sama orang tuanya dia. Itu tadi saya bilang, akhirnya apa? Saya merasa gak nyaman dengan orang-orang sekitar. Nah, ini yang saya mesti bilang. Saya mau kasih tahu lagi. Langkah-langkah pemulihan minta Bapa di surga memenuhi hati dengan kasihnya supaya Bapa mengampuni perbuatan Bapa jasmani yang menyakitkan, mengakui kekurangan Bapa jasmani, melihat gambar Bapa yang benar melewati firman Tuhan. Alami kasih Bapa, minta Bapa gantikan apa yang hilang dari hidup. Saudara, ini saya alami semua waktu saya bertobat tahun 1992. Saya dulu waktu itu saya masih narkoba, rambut saya panjang, saya bawa saya bawa buta. Saya cuma tinggal di Indonesia karena saya lebih Indonesia. Saya tahun 98 saya bawa koper, saya ada pengen ngadu nasib sekolah.
Tapi saya nggak tahu, saya berangkat ke Australia, saya cuma nonton cari cewek saya. Cewek saya sudah punya pacar. Saya akhirnya kerja di sana 3 hari, 4 hari saya ketemu teman seperti itu. Saya ditarik masuk sebuah camp. Dimasukin di dalam sebuah camp, saya cuma lihat ini apa, saya diajak ke Melbourne, saya lihat begini, aduh, saya bilang ke tempat seperti ini, sepi, nggak ada apa-apa. Saya duduk paling belakang, saudara. Ada orang khotbah, bang, saya coba gini, saya tahu Yesus. Terus saya di samping saya ada cewek nangis, Yesus satu, saya di dua, dia nangis kemeh. Saya bilang, what happened to you? Why you cry? I'm crying because God touched you. Oh yeah, God touched you. God sentuh kamu. Iya, I feel that. Saya rasakan itu. Dalam hati saya, banyak yang nangis. Saya mulai bilang dalam hati saya challenge. Di dalam hati saya ngomong, Tuhan, kalau memang itu Tuhannya orang Kristen, speak to me. I will challenge God like that. Saya bilang, God, if you are God from the Christian people, sesi kedua, sesi ketiga, masuklah dalam hati Bapak. Saya duduk, saya diam begini. Saya lihat dari tadi cewek cowok sudah saya nangis. Nangis sama hekmeh. Akhirnya penjelasan. Pas ada sesi, saya suruh bicara ngampunin Bapak. Segala macam, saya cuma masih kasih. Kenapa saya nggak bisa? Badan saya waktu itu masih cukup gagah kayak rojali gitu ya. Badan saya masih berdiri. Dan saya nggak bisa tahan. Saya cuma tutup mata, saya nggak lihat apa-apa, saya cuma tutup mata. Tuhan bilang, aku datang mencari orang. Wah, saya bilang, God, why you choose me? Tuhan, kenapa kau pilih aku? Aku ini biasa-biasa aja. Aku belum tahu Alkitab. Belum melihat Alkitab, tapi saya lihat sebuah tulisan. Aku datang ke dunia ini mencari orang. Diulang lagi yang kedua. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, kenapa kau yang tadi kejadian sama saya? Karena aku cintakan kau sudah dengan dalam. Saudara, ketika dari situ saya bertobat. Saya menangis dan saya menangis. Sampai akhirnya saya 2005. Saya menikah dengan seorang pramugari. Istri saya seorang pramugari, batch 5 senior di Lion. Saya nikah dengan istri saya jalan 4 bulan. Saya langsung nikah kan, saya udah pengen married, saya udah capek, saya berpikir saya pengen nikah. Tapi ketika saya nikah ternyata saya tidak merubah hidup saya. Hidup saya masih jadi cowok yang begajulan karena merasa diri saya hebat, saya punya kantor, saya punya anak buah, saya punya fasilitas, saya merasa diri saya hebat. Karena dulu hidup saya udah benar, udah bertobat. Pulang Jakarta di Indonesia saya sempat rusak, saudara. Karena itu dia pergaulan, saya belum punya komunitas. Saya nggak punya komunitas orang-orang kudus. Makanya kan firman Tuhan kasih tahu, jangan pernah kita jauhi perkumpulan orang-orang kudus. Saya keluar saudara dari jauh. Sampai saya punya anak umur 3 tahun. Saya punya anak umur 3 tahun, namanya Beatrice. Saya pulang minum dan diskotik, mabok, cewek. Hidup saya begajulan. Saya banyak teman-teman waria. Sekarang banyak tuh di Amerika, ada Mami Ulang lah, Kansa lah, Motak cantik, Jelita. Pokoknya orang-orang elit lah, waria-waria elit lah. Mila, si Acem yang orang gila semuanya. I know. Nah, mereka sekarang ada yang di Paris, ada yang di Jerman. Ya kan? Saya cuma berpikir, tiap hari itu saya mabuk. Sampai anak saya ketika ketemu saya yang kecil, sampai dia ber4 tahun. Terus saya nggak pernah berani. Takut, selalu masuk takut saya itu. Apa yang terjadi saudara? Tidak singkat. Saya ikut care seperti ini. Tidak ada perempuan yang tapi semuanya pria. Saya duduk di belakang. Saya dengar itu pembicara khotbah. Saya udah kenal Tuhan, saya udah bertobat waktu itu, udah jadi hamba Tuhan. Tapi hidup saya sempat hancur. Saya duduk, saya dengerin. Saya mulai meneteskan air mata. Saya langsung dikasih gambar tentang anak saya. Saya punya, terus saya pulang dari camp, sempat saya masuk solusi. Sempat saya masuk camp.
pulang dari camp. Saya bilang sama istri saya, Mami, kita pergi yuk. Kita pergi ke Bandung. Saya pergi ke Bandung, maksudnya saya mau berenang dengan anak saya. Saya berenang, saya nginep di Mansion Park, di pada Rara. Saya nginep di situ. Saya bawa anak saya berenang. Saya masih ingat banget maghrib jam 6. Selesai maghrib, saya ajak anak saya duduk, mau makan apa? Dia cuma bukan begini. Umur anak 5 tahun masuk 6 tahun. Habis ya, kapan ada waktu saya bawa anak saya duduk begini. Anak saya cantik, namanya Beatrice sama udah gede sekarang. Saya bilang begini, Beatrice, kamu marah ya sama dia? Are you angry with me, my darling? Saya pakai bahasa Inggris. Are you angry with me, my darling? Saya bilang, saya mulai lagi begini lagi. Saya duduk lagi, saya mulai tawa lagi. Sayang, are you angry with me? Kamu marah sama dia? Jadi mau ngomong, jadi kan saya sampai itu. Ya saya sampai itu, boleh saya bicara sama kamu? Cuma dia. Setelah habis, lepas maghrib, saya mulai begini sama. Saya bilang begini, Beatrice, jadi baru pulang kemarin camp. Jadi dijawab Tuhan. Banyak hal yang jadi salah. Banyak yang papa buat kamu gak benar, jadi buat kamu gak. Dia cuma lihat muka saya begini. Dia meyakinkan saya benar nggak nih bapak yang ngomong. Saya bilang begini, maafin dia. Ini anak saya perlu, maafin dia. Jangan ngomong. Nah, jadi sayang kamu, I love you so much. Dia masih belum ngomong. Sampai akhirnya saya begini, saya bow down more deep. Wow. Nah, jadi minta maaf. Di situ dia peluk saya dan situ merasakan ada hati bapak. Hati anak kembali kepada bapak dan hati bapak kembali kepada anak. Dia bilang, maafin bapak kalau papa dulu nggak benar. Papa nggak baik sama kamu segala macam. Maafin Daddy, I'm really sorry. I want to have a time. Saya mau berikan quality time. Dari situ, pelan-pelan saya berubah. Saya ajak anak saya berdoa. Saya ajak anak saya pergi sama-sama. Puji Tuhan. Sekarang anak saya pelayanan. Puji Tuhan, anak saya pelayanan jadi single di gereja di UK. Buat saya sama dengan Bapak. Ketika kita hari ini mau datang ke hadapan Tuhan, kita bilang, Lord, ini aku. Aku mau berubah Tuhan. Aku mau buka hidupku. Kita mungkin mau nangis, kita mungkin mau ngapain, kita teriak ke depan, gak usah lihat kiri kanan, kita fokus sama Tuhan akan ubah. Malam ini kita datang di tempat ini, kita gak usah merasa malu. Kita gak merasa udah mengeraskan hati kita. Kita bukan orang yang benar, saudara, tapi hari ini Tuhan mau benarkan. Amin, saudara. Dari situ sampai sekarang anak saya berjalan sama saya. Ketika dia mau pergi kemana, selalu saya doain dia. Saya selalu pakai tangan. Saya percaya malam ini ketika kita mau ngambil sebuah keputusan, Bapak sudah terbuka. Dan hadir, saya mau peluk. Saya mewakili teman-teman di tempat ini, khususnya kaum para pria. Kalau ada bapakmu yang menyakitkan, saya mewakili papamu, saya minta maaf. Saya minta maaf mewakili orang tuamu yang pernah menyakitkan kamu. Mungkin pernah ngeledekin kamu. Mungkin pernah ada yang iseng sama kamu. Maafin papamu. Papa bukan orang yang sempurna. Papa mau kalian berubah, nak. Papa sayang sama kalian.
jamah kamu, Papa mau peluk kamu, Papa mau merubah hidup Papa. Malam ini, hati Tuhan sedang terbuka buat kita. Papa mau kita berubah, Papa mau kita bertobat. Jangan kau keraskan hatimu, jangan kau keraskan hatimu. Tidak kau kali menangkap. Ada sebuah pesan. Mungkin Bapak di dunia meninggalkan kita. Tapi ada satu Bapak. Mari kita coba kepala. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Takut bakal sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Mari kita bagi berdiri semuanya. Ajak perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mungkin kau punya kepahitan. Malam hari ini izinkan Tuhan menjawab. Kalau memang kau adalah orang yang Tuhan, aku mau berubah, aku mau jadi warrior. Kau boleh tahu tangan beda. Kau sudah kiri kanan, fokus ke Tuhan, izinkan Tuhan menjawab. Siapa lagi? Oh, Ramasyanda. Siapa lagi? Saya minta Mas Dekator boleh sampai.